بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد عباد الله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga disampaikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan siapa saja di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tema khutbah kita pada hari yang penuh berkah ini, Jumat 1 Rabiul Awal 1443 Hijriah. 5 sifat generasi pemenang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath di penghujung surah pada ayat yang ke-29 menyebutkan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ini dalam surah Al-Fath tentu bukan tanpa tujuan, bukan semata kebetulan. Ketika di awal surah Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu kemenangan yang besar. Dan diakhiri dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Susunan ayat ini kembali mengingatkan kita dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Sebuah kaidah yang kita mestinya kembali kepada kaidah ini. Keyakinan kita bersama bahwa umat ini tidak akan pernah baik selama kita tidak kembali kepada apa yang dulu menjadi rahasia kebaikan umat-umat sebelum kita. Akhir dari umat ini tidak akan pernah baik, tidak akan pernah mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah kecuali dengan kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang dengan itu mereka diberikan pertolongan oleh Allah, yang dengan itu mereka diberikan kemenangan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir.
ruhama'u bainahum, saling kasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjada, engkau perhatikan mereka selalu ruku' dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dan ridha Allah semata. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, terpancar pada wajah mereka tanda dari bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil, demikianlah perumpamaan yang Allah buat terhadap mereka dalam Taurat, dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tanaman yang menumbuhkan tunas. Fa'azarahu, lalu tunas itu menjadikan tanamannya kokoh. Fastaghlaza, dan dia pun menjadi kuat. Fastawa ala suqih, tumbuh tegak lurus di atas pokoknya yang kokoh. Yu'jibaz zurra'a liyaghiza bihimul kuffar, sehingga tanaman itu membuat kagum orang yang menanamnya, agar Allah tumbuhkan rasa takut di hati orang-orang yang kufar. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bi anna lahum maghfiratan wa ajran azima, bahwasanya Allah akan berikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, diawali surah yang mulia, surah Al-Fath, kemenangan dengan kabar gembira yang diberikan oleh Allah, dengan fatham mubina, kemenangan yang besar, ketika pada tanggal 10 Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Muhajirin dan Ansar datang ke kota Mekkah, menaklukkan kota Mekkah, dan sejak saat itu tercatatlah kota Mekkah menjadi negerinya kaum muslimin. La hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi kewajiban untuk hijrah setelah Fathu Mekkah. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, inilah kemenangan yang besar yang dikatakan oleh Allah, dan diakhiri dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menjadi rahasia kemenangan tersebut. Kita juga akan diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemenangan yang besar sebagaimana yang pernah diberikan kepada para sahabat ketika kita mau mencontoh, meniru, meneladani jalan yang mereka tempuh. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, kita tidak akan pernah baik selama kita tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Generasi akhir tidak akan pernah jaya kecuali dengan kembali kepada apa yang ditempuh oleh generasi awal dari umat ini. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, sifat pertama generasi pemenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah asyidda'u 'alal kuffar, adalah sikap tegas terhadap orang-orang kafir. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang karena kecintaan terhadap dunia, Allah cabut rasa takut dari hati musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin, sehingga mereka dengan santai memperolok-olok, mengejek dan menganggap rendah kaum muslimin, menganggap rendah syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tanpa rasa takut menghina dan mencaci maki syariat kita. Mereka rendahkan Al-Quran, mereka hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lihat kaum muslimin tidak lagi punya wibawa di mata mereka. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan kepada kita, yushiku an tada'a alaikumul umam, hampir tiba masanya umat-umat saling sikut-sikutan untuk menghancurkan kalian. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang rakus mereka saling memanggil sesama mereka, saling menyeru untuk menyantap makanan tersebut. Awa min qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah karena ketika itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Qala la, Nabi menjawab tidak, bal antum yauma idzin katsir, akan tetapi ketika itu kamu jumlahnya banyak, walakinnahum guthaun ka gutha'is sail, akan tetapi jumlah yang banyak itu seperti buih di lautan, banyak
namun tidak memiliki wibawa. Banyak namun tidak bersikap tegas terhadap orang kafir. Wa qadhafa fi qulubikumul wahan. Allah tancapkan di dalam hatimu penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak lagi tegas terhadap orang kafir karena kita takut kehilangan dunia kita, takut kehilangan jabatan kita. Berapa banyak kaum muslimin yang mengekor di bawah orang-orang kafir karena takut kehilangan dunia mereka, kehilangan jabatan mereka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, umat Islam harus memiliki wibawa, harus menegakkan kepalanya di hadapan orang-orang kafir. Kita adalah umat yang mulia. Kemuliaan ada pada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, innal azzata lillah, sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah, wali rasulihi, milik Rasulnya, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Kita umat Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pantas menegakkan dada kita di hadapan orang-orang kafir. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melewati satu jalan berjumpa dengan orang kafir, fadayyiquhum, maka sempitkan jalan mereka, biarkan mereka yang mengalah dan kita yang tetap melewati jalan itu. Tapi kita perhatikan hari ini kaum muslimin, justru kita dapati saudara-saudara kita muslim, mereka justru toleran tanpa batas kepada orang-orang kafir. Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi agama yang rasis. Islam tidak menjadikan kita agama yang tanpa toleran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bil hanifiyati samhah, aku diutus oleh Allah dengan agama yang lurus, dengan agama yang penuh toleran. Akan tetapi toleransi Islam adalah toleransi yang berbatas, toleransi yang beraturan. La yanhakumunullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Memang Allah tidak larang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak pula mengusirmu dari negerimu, agar engkau berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Tetap saja kita boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir. Kita menjalin hubungan baik dengan mereka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi pada hal-hal yang prinsip, kita tidak boleh tawar-menawar bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pantas untuk berwibawa di hadapan mereka. Pantas seorang muslim untuk menegakkan kepala di hadapan musuh-musuhnya. Sifat yang kedua, ruhama'u bainahum, saling kasih sayang sesama mereka. Yang hari ini kita perhatikan justru kebalikan. Terhadap musuh-musuh Islam mereka bergandengan tangan, mereka satu barisan, mereka tertawa bersama orang-orang kafir dalam penderitaan saudara-saudaranya muslim. Justru terhadap kaum muslimin sendiri lisan mereka tajam. Terhadap kaum muslimin sendiri mereka bersikap tegas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, umat ini tidak akan pernah didatangkan pertolongan oleh Allah, tidak akan pernah diberikan kemenangan kecuali kita menempuh jalan orang-orang sebelum kita, Rasulullah dan para sahabat, yang mereka saling kasih sesama mereka. Hari ini terlalu banyak kotak-kotak yang menjadi dinding pemisah antara kaum muslimin, jamaah, kelompok, apapun namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di saat yang sama kita sikut-sikutan sesama muslim hanya karena perbedaan jamaah, perbedaan pendapat. Di saat yang sama musuh-musuh Islam tertawa. Dibiarkan kita bertengkar sesama kita, berperang sesama kita, dan pada akhirnya ketika kita sudah lelah berperang, maka mereka akan menghancurkan kita semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mathalul mu'minina fi tarahumihim, perumpamaan orang-orang yang beriman, kata Nabi, dalam kasih sayang mereka, wa tawaddihim, dan saling kasih sesama mereka, wa ta'atufihim, saling berlemah lembut sesama mereka, kamasalil jasadil wahid, seperti satu batang tubuh, idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka yang lainnya akan ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Mana kaum muslimin yang satu tubuh,
yang ketika saudaranya dihina maka dia juga merasa terhina. Mana kaum muslimin yang dikatakan oleh Nabi satu tubuh, yang ketika saudaranya menderita dia pun merasakan penderitaan saudaranya. Hari ini yang dikatakan muslim, yang dikatakan ikhwah, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu adalah saudara. Tapi kata ikhwan sekarang dipolitisir, diambil, dikebiri oleh sebahagian kaum muslimin. Ketika mereka mengatakan ikhwan kita, maka yang dimaksud adalah orang yang satu kelompok, orang yang satu jamaah, yang lainnya tidak lagi termasuk ikhwan kita, tidak lagi termasuk saudara kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita menghentikan kotak-kotak sesama muslim ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala mau, kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah sudah jadikan umat ini satu dalam satu jamaah, satu pendapat. Akan tetapi tidak jadikan oleh Allah untuk himmah tertentu. Yang jelas secara prinsip kita berpegang kepada yang benar, selama itu adalah Al-Quran, selama itu adalah sunnah Nabi SAW. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Kata Abdullah bin Abbas, huwal Quran, huwa hablullahi al-matin, yaitu Al-Quran, tali Allah yang kokoh. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Secara prinsip yang kita pegang adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pegang teguh di atas kebenaran. Yang kata Nabi SAW, umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka, illal jamaah, kecuali jamaah. Apa itu jamaah? Ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kaum muslimin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, antal jamaah, kamu itu adalah jamaah. In kunta ala haq, selama engkau berada di atas kebenaran. Wa in kunta wahdak, sekalipun engkau hanya sendirian. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummah, padahal beliau hanya sendirian yang beriman ketika itu. Kita tidak perlu jumlah yang banyak, kita tidak perlu kuantitas, yang kita butuhkan adalah berpegang teguh di atas kebenaran. Dan ini tidak boleh tawar-menawar. Akan tetapi di dalam akhlak, di dalam bermuamalah, selagi dia muslim, selagi dia saudara kita, walaupun berbeda manhaj dengan kita, walaupun berbeda mazhab dengan kita, walaupun bukan dari jamaah kita, akan tetapi kita disatukan oleh jamaah Islam, kita disatukan oleh Tuhan kita Allah, kita disatukan oleh Nabi kita Muhammad, dan kita disatukan oleh Al-Quran. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat hari ini perdebatan baik di dunia nyata, apalagi di dunia maya, orang saling sebut-sebut gelar. Yang kata Nabi SAW, man da'a bida'watil jahiliyah, siapa saja yang memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah, Asy'ari, Salafi, Muhammadiyah, NU, siapa saja yang memanggil dengan panggilan-panggilan itu, dalam rangka mereka berdebat, dalam rangka mereka bertengkar, dalam rangka mereka berselisih, itu semua adalah panggilan-panggilan jahiliyah. Silahkan kalau kita mau bergabung dengan apa saja, tempat kita belajar, tempat kita berdakwah. Namun jangan pernah nama-nama itu muncul ketika kita dalam perseteruan dan perselisihan. Wa man da'a bida'wal jahiliyah, siapa saja yang masih memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah, kata Nabi SAW, fa innahu jusa min juta jahannam, maka orang tersebut akan jadi bahan bakarnya api neraka, bangkai dari bangkainya neraka jahannam. Para sahabat bertanya, wa in shalla wa sama ya Rasulullah, sekalipun orang tersebut salat dan puasa ya Rasulullah, kata Nabi SAW, wa in sama wa shalla, sekalipun dia salat dan puasa. Fada'u bida'wat Allah, maka cukuplah kalian memanggil dengan panggilan Allah, alladzi sammakumul muslimin, yang telah memberikan nama kepada kalian muslim, al-mu'minin, mu'min, ibadallah, dan hamba-hamba Allah. Cukuplah 3 nama itu. Kita muslim, kita mukmin, dan kita adalah ibadallah, hamba-hamba Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Ruhama ubainahum, saling kasih sesama kita. Di negeri yang kaum muslimin mayoritas, 80% penduduk negeri ini adalah Islam, tapi Islam tidak punya kedudukan. Islam tidak dapat suara. Islam dikalahkan oleh orang-orang minoritas, karena kita sesama kita pun saling sikut dan kita tidak mau bersatu. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Kalau teruntuk orang-orang yang kafir saja, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berbuat baik.
kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga, yang mensujudkan diri mereka di hadapan patung-patung. Allah tidak larang kita bersikap adil. Lalu apa yang menghalangi kita untuk bisa bersikap adil dengan saudara-saudara kita? Hanya karena mereka tidak satu jamaah dengan kita. Bukankah mereka muslim? Bukankah mereka berkitabkan Al-Quran? Kaum muslimin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka umat ini akan kembali jaya ketika kita ruhama'u bainahum, saling kasih sayang sesama kita. Suatu kali para sahabat Nabi SAW, Muhajirin dan Ansar, mereka saling bercanda. Namun candanya kelewatan sampai menimbulkan orang Ansar marah terhadap orang Muhajirin. Orang Ansar mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai si Muhajirin. Dibalas lagi oleh orang Ansar, dibalas lagi oleh orang Muhajirin, ya lal Ansar, wahai orang Ansar. Terdengar panggilan-panggilan itu oleh Nabi SAW. Apa yang salah dengan Muhajirin? Apa yang salah dengan Ansar? Dua gelar yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Sebelum kita mengenal Asy'ari, sebelum kita mengenal Salafi, sebelum kita dikotakkan oleh Muhammadiyah, sebelum kita dibuat berbeda oleh NU, Muhajirin dan Ansar sudah dikenal oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu dari golongan Muhajirin dan Ansar, disebutkan gelar itu oleh Allah dalam Al-Quran, diabadikan sampai hari kiamat. Tapi ketika mereka menyebut dengan panggilan itu, ketika mereka berselisih, ketika mereka bertengkar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma balu da'ul jahiliyah. Kenapa kalian masih panggil dengan panggilan jahiliyah? Da'uha, tinggalkan, fa innaha muntinah, karena itu beracun. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Silahkan kita buka diskusi, silahkan adu pendapat. Tapi jangan pernah nama-nama itu mengemuka di dalam perdebatan apapun. Jangan pernah nama-nama itu yang muncul dalam perselisihan apapun. Karena permasalahan itu tidak akan pernah selesai. Setiap orang akan tampil membela kelompoknya. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ketika berbeda pendapat dalam mentakwilkan ayat, cukup ayatnya saja. Caranya, metodenya yang disampaikan, tanpa mengatakan jamaah ini, jamaah itu. Sudahi nama-nama itu. Cukuplah kita muslim, mukmin dan ibadallah, hamba-hamba Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga, di antara sifat generasi pemenang, tarahum ruk'an sujada. Mereka adalah orang-orang yang beribadah, ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita saksikan ilmu hanya mengantarkan kita sampai pada perdebatan. Kalau sudah hadir di majelis ilmu, kadang sebagian orang sibuk dengan berdebat. Tujuannya menuntut ilmu agar bagaimana mematahkan argumentasi lawan. Salah niat dalam menuntut ilmu, sehingga orang-orang seperti ini sibuk waktunya habis untuk perdebatan, sibuk dengan perselisihan, dan tidak lagi punya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat dulu dimenangkan oleh Allah karena ibadah mereka, karena salat malam mereka, yang dikatakan oleh para ulama fursanun nahar, siangnya mereka adalah kesatria, siangnya mereka adalah para mujahidin, ruhbanul lail, dan malamnya mereka adalah para pendeta, orang-orang yang menghabiskan malam dengan beribadah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk dan sujud. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Generasi awal umat ini adalah generasi yang rukuk dan sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memperbanyak amal, tidak sibuk berdebat. Sementara kita saksikan hari ini orang yang banyak ilmu sibuk dengan perdebatan, namun sedikit amal mereka. Kemudian yang keempat, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Sifat generasi pemenang adalah orang-orang yang mencari karunia Allah dan ridha Allah semata. Kita tidak kekurangan para pejuang. Kita tidak kekurangan orang-orang yang militan tangguh di dalam memperjuangkan dakwah ini. Kita tidak kekurangan mereka. Ada banyak organisasi yang mengatasnamakan Islam. Ada banyak jamaah yang mengatasnamakan Islam. Ada banyak relawan yang mengatasnamakan Islam. Kita tidak kekurangan para pejuang. Tapi yang kita kurang saat ini adalah orang-orang yang benar-benar berjuangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berjuang dalam medan dakwah untuk kepentingan dirinya agar namanya besar. Agar ada orang yang berjuang di medan dakwah demi kepentingan kelompoknya agar kelompoknya besar. Ada orang yang berjuang demi organisasi agar organisasinya besar, agar partainya besar. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang berjuang karena Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang hanya mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah.
Maka perlu kita tanya kembali, untuk siapa kita berjuang? Untuk siapa keringat ini kita kucurkan? Untuk siapa harta ini kita keluarkan? Dan untuk siapa kita melangkah di jalan dakwah ini? Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keikhlasan yang akan mendatangkan kemenangan. Setiap zaman akan ada para pejuang, tapi siapa yang berjuang betul-betul karena Allah, inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah anggap remeh orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mungkin perjuangan mereka tak tampak, mereka tidak tampil, mereka tidak menonjol. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Akan tetapi kata Nabi, kalian ditolong oleh Allah gara-gara orang yang lemah di antara kalian, karena niat mereka, karena keikhlasan mereka. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Dan terakhir, sifat generasi pemenang, simahum fi wujuhim min atharis sujud, terpancar di wajah mereka tanda sujud. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, maknanya adalah as-sumtul hasan, tanda-tanda yang baik. Nampak pada perilaku mereka, nampak pada akhlak mereka. Tanda salat mereka nampak pada ucapan mereka yang baik, yang penuh hikmah. Sujud mereka membekas pada tangan mereka yang terjaga dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Tanda sujud mereka tampak dalam muamalah mereka sesama muslim, saling berbuat baik. Mereka tidak hanya menyalami orang-orang yang satu kelompok dengan mereka. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saah, di antara tanda dekatnya dengan kiamat, taslimul khassah, orang-orang yang menyalami orang-orang khusus saja. Kalau bertemu dengan orang yang satu kelompok dengan dia salami, dia berbuat baik, ini ikhwan kita, ini saudara kita. Tapi di luar itu dia tidak lagi berbuat baik. Dia hanya menyalami orang-orang khusus. Padahal ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Mana Islam yang paling baik? Kata Nabi SAW, it'amut ta'am, memberikan makan. Wa tulkis salam, dan engkau ucapkan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal sekalipun. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Tampak pada diri mereka, pada perbuatan mereka, ucapan mereka, tanda dari ibadah yang mereka lakukan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an inilah yang akan menyatukan kita dan kita bisa meminimalisir banyaknya perbedaan-perbedaan. Karena tidaklah ada perbedaan itu kecuali karena hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kanan nasu ummatan wahida. Dulunya manusia itu satu, dulunya manusia itu sama. Fa ba'atsallahu nabiyyin, maka Allah utus para nabi ketika manusia sudah berbeda-beda dengan hawa nafsu mereka. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, tetap kita memegang prinsip bahwa kita menghargai perbedaan, bukan penghargaan yang membabi buta, bahwa kita tidak lagi pernah bahwa semuanya benar, bahwa semua pendapat sama. Ini tentu tidak benar. Kita harus tetap memegang prinsip Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di dalam bab muamalah kita harus membedakan antara prinsip yang kita pegang dengan sikap kita terhadap sesama muslim hanya karena perbedaan. Syukran ya Rabbi, syukran. قلبي شكرا